Kalau Pak Harto masih hidup, mungkin nangis dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hot issue yang sedang ramai dibicarakan. Untuk itu, langsung saja kita tanyakan tanggapan dari Om Kemas Benjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, lo gue lagi minum lagi. Oke Om, terima kasih nih Om udah meluangkan waktunya buat hot news yang lagi panas-panasnya Om. Ini kita mungkin mulai dari kancah internasional dulu ya Om. Itu KTT G20 di Italia baru-baru ini Om. Yaitu Indonesia terpilih menjadi presidensi KTT G20 tahun 2022 dan katanya akan dilakukan di Bali. Oke, ini buat anak muda ya. Apa sih G20 gitu loh? G20 itu adalah beberapa negara, ada 19 negara kalau nggak salah, 20 sama si ininya, 20-nya itu sama badan institusi keuangan dunia. Seperti misalnya IMF, World Bank, nah itu di dalam itu. Nah, G20 itu adalah kelompok negara yang mana ditambah dengan institusi keuangan dunia ya. Jadi makanya 19 negara ditambah itu jadi 20 kalau nggak salah ceritanya itu G-nya itu kalau nggak salah government ya. Apa global, saya lupa itu. Nah, itu sebenarnya G20 itu. Nah, ini adalah kelompok dari beberapa negara sama ini justru menguasai 80% perputaran negara, perputaran keuangan dunia. 80%? Sekitar 80% dari 19 negara ini. Jadi Amerika, Eropa, Uni Eropa masuk di situ ya. Uni Eropa dianggap satu, kan kira-kira begitu. Nah, ini menguasai 80% PDB dunia. Nah, kalau ditanya Indonesia menjadi presidensi G20 for 24 to tahun 2002 nanti, itu apa gitu loh. Nah ini saya memberikan sekilas penjelasan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi G20 tahun 22 nanti. Saya belum pasti tahu bahwa akan diadakan di daerah mana, tapi ancang-ancangnya kan Bali katanya kan gitu loh. Nah jadi apa tugasnya sebagai presidensi G20 itu? Yaitu adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk KTT-nya itu nanti. Nah kalau tidak salah karena Presiden Jokowi, kita appreciate ya kepada Presiden Jokowi, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 itu, segera kalau tidak salah sudah dibentuk langsung panitia nasional namanya. Nah, jadi ada panitia nasional, presiden sebagai presidensi, terus pengarah, jadi ada SC, OC-nya terus segera dibentuk gitu. Nanti akan mengangkat isu apa gitu loh. Nah itu nanti sampai dengan tahun the end years biasanya tuh di akhir tahun diadakan setahun lagi, kira-kira 12 bulan lagi, mungkin November atau Oktober diadakan KTT lagi. Nah itu ceritanya buat knowledge kita ya, bahwa apa sih presidensi, apa ngatur apa gitu, bukan, itu enggak gitu. Jadi adalah menunjuk bahwa ini sebuah penghargaan dunia dari anggota G20 nanti kepada Indonesia, karena juga Indonesia dianggap berhasil dalam peningkatan peningkatan pemberantasan penekanan angka pandemi COVID ini, kira-kira begitu. Salah satunya itu. Suatu kebanggaan bagi Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Oh ya dong. Tidak bisa dipungkirin kayak gitu. Itu kan appreciate dunia kepada kita kan. Kita bisa lihat di TV kan kemarin bahwa berapa banyak kepala negara memberikan appreciate kepada Presiden Jokowi. Itu kita salut gitu loh. Ya. Ini terus ada Presiden Prancis Macron, katanya dia nyari
Pak Jokowi untuk ngobrol. Tapi karena Pak Jokowi belum datang nih, jadi Presiden Prancis Pak Macron itu lebih memilih untuk ngobrol sama menteri-menterinya untuk menunggu Pak Jokowi nih Pak. Terus katanya dia juga mengapresiasi nih kepemimpinan Jokowi sampai dia nge-tweet menggunakan bahasa Indonesia. Oh gitu. Saking mengapresiasinya. Iya. Jadi bukan hanya Presiden Prancis menurut saya, dunia Eropa itu mengakui kok peningkatan penanaman fundamentalis untuk perkembangan ekonomi di Indonesia itu sangat sangat signifikan gitu loh. Jadi ini jangan lupa ya, ini adalah penanaman pondasi, penanaman fundamentalis. Pak Jokowi 2014 sampai dengan sekarang itu adalah menanamkan fundamentalis. Jadi pondasi untuk berkembangnya lajunya ekonomi itu Pak Jokowi tanam nih sekarang. Nah, salah satunya adalah infrastruktur. Di sisi lain, banyak orang yang mengecam kan, ngapain sih memperbanyak infrastruktur segala macam gitu loh. Padahal itu salah satu kunci. Seperti misalnya dibikinkan jaringan tol. Itu kalau saya rasa ya pribadi, anggapan saya pribadi, kalau Pak Harto masih hidup, mungkin nangis dia. Nangis karena? Itu cita-cita dia loh. Menyatukan antara Sabang sampai dengan Bali itu. Salah satu cita-cita dia loh. Yang belum tercapai. Menyatukan. Itulah dia membangun pertama kali adalah tol Jagorawi. Nah, sekarang tersambung loh. Sebentar lagi akan tersambung di sampai Banyuwangi loh. Gitu loh. Kalau sampai tersambung sampai dengan Banyuwangi, dari Cilegon sampai dengan Banyuwangi, sudah, berarti itulah salah satu cita-cita Pak Harto untuk menyatukan Jawa ini. Jalan tol. Para kritikus yang kurang objektif menurut saya merasakan itu kok, gitu loh. Merasakan itu kok, bahwa infrastruktur yang dibangun memang membludaknya keuangan negara, pinjaman hutang negara. Tapi jangan salah. Ada beberapa item di situ, investasi yang sangat disenangi para buyers untuk meminjamkan uangnya, itu adalah salah satu infrastruktur. Power plant, infrastruktur, ada 3 kalau nggak salah itu lupa. Itu salah satu telekomunikasi. Itu salah satu investasi yang disenengin sama investor. Jadi dia akan kucurkan uang, lo mau minjem berapa gue kasih. Kalau memang tujuannya itu, dengan proposal lu baik segala macam. Nah, di zamannya Pak Jokowi, itu dibuka untuk kepada BUMN. Misalnya, kita punya kemampuan sebesar itu, bisa meminjamkan sampai sekian triliun, bisa mengupayakan untuk membuat proposal dan meminjam kepada investor, begitu, kita bisa loh. Dan itu yang dibuka. Jadi peraturan pemerintah maupun peraturan pemerintahnya itu dirubah sama zamannya timnya Pak Jokowi ini, merubah itu tidak lagi dibebankan kepada negara. Jadi memang kritikus yang kurang objektif menurut saya itu memelesetkan bahwa utang Indonesia khususnya di swasta lebih besar dibandingin utang negara. Iya betul. Dengan adanya pembukaan peraturan bahwa BUMN atau swasta boleh melakukan investasi untuk jalan tol. Tapi kita lihat sekarang, dan saya ngerasakan bolak-balik. Dengan adanya kayak gitu, semua perjalanan jadi lancar. Arus transportasi dari perdagangan segala macam udah bukan main sekarang. Lebih cepat gitu. Lebih cepat, lebih murah segala macam. Kira-kira begitu. Oke Om, jadi kita dari kancah internasional masuk ke nasional nih Om. Kabar terbaru itu Kasat Andika Pratama terpilih jadi anggota tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, menggantikan Panglima TNI sebelumnya, Marsikal Hadi Cahyanto. Kenapa tidak Kasal Laksamana Yudo Margono? Oke. Ini menyangkut kepada undang-undang sebenarnya. Jadi terus ada konsensus. Jadi yang digadang-gadang
Panglima itu adalah pembantu presiden dalam bidang keamanan negara. Semua pembantu presiden di dalam undang-undangnya adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi dia menunjuk si A, si B, si C itu hak prerogatif presiden. Jangan lupa itu. Terus yang kedua ada konsensus. Sejak zaman reformasi ada konsensus, Panglima itu digilir 3 angkatan. Ceritanya begitu. Gantian. Ya, jadi digilir 3 angkatan. Nah ini juga akhirnya di zamannya SBY juga ada dilanggar gitu loh. Dilanggar dalam arti bukan secara undang-undang ya, bukan secara melanggar peraturan ya, tapi melanggar kebiasaan atau konsensus. Jangan lupa konsensus loh ya. Jadi ada kebiasaan setelah angkatan darat, angkatan udara, setelah angkatan udara, angkatan laut, terus nanti balik lagi. Itu memang ada konsensus seperti itu. Tapi jangan salah. Presiden tidak melanggar undang-undang, itu hak prerogatifnya dia. Dia mau nunjuk siapapun itu hak prerogatifnya dia. Kembali lagi ke hak prerogatif. Kira-kira seperti itu. Nah, dia calonkan tunggal, DPR legislatif tinggal mengklarifikasi ibaratnya ini. Iya atau enggak ini? Jadi boleh dikatakan itu sudah lampu hijau buat kasat yang diajukan tunggal itu. Jadi menurut saya tidak perlu tidak perlu di blow up. Kenapa tidak angkatan laut? Ya kalau bahasa gaulnya tuh suka-suka gua dong. Kira-kira gitu loh. Gua mau nunjuk siapa suka-suka gua dong. Yang jelas itu adalah pembantu presiden untuk bidang keamanan. Oke, tapi kalau menurut konsensus kan harusnya Kasal Laksamana Yudo gitu. Angkatan, jangan sebut nama. Tapi apa istilahnya itu memang jatahnya angkatan laut. Jatah angkatan laut. Iya, setelah Panglima Angkatan Udara, ini jatahnya angkatan laut, kira-kira begitu. Itu konsensus gitu loh. Menurut konsensus. Tapi kembali lagi ke hak prerogatif presiden. Itu tadi bahasa gaulnya suka-suka gua dong, gua menunjuk siapa. Nah, namanya gua mencari pembantu yang suka-suka gua, kira-kira begitu. Nah ini kita ke topik selanjutnya nih Om, yaitu bisnis PCR yang katanya disinyalir ada perusahaan Erick Thohir dan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang terkait ini. Ini terlampau digadang-gadangkan menurut saya ya. Kalau bicara tadi menteri, nanti kita bahas itu. Tapi saya lebih senang membahasnya PCR-nya ini loh sebenarnya. Yang saya katakan digadang-gadangkan itu tuh terlampau dibesar-besarkan itu adalah yang disebut kedua menteri. Terkait. Itu nantilah kita bahas. Tapi kalau kita bahas masalah soal PCR, memang ada komunikasi politis di pemerintahan Jokowi ini nggak matching menurut saya. Nggak matching. Nggak matchingnya di mana tuh? Jadi saya melihatnya itu begini, kita lihat dari awal lah. Kita lihat dari awal. Pertama, bahwa pakai masker, oke? Yang pakai masker, Menteri Kesehatannya bilang bahwa yang sakit saja yang pakai masker. Yeah. Terus akhirnya begini, jadi memang menurut saya bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga galau karena ini barang baru. Ini barang baru. C19 ini kan barang baru gitu loh. Jadi semua galau lah. Nah, tapi dalam hal kebijakan ya, hal kebijakan memang seharusnya tidak boleh pemerintah melaksanakan uji coba begini. Karena apa? Buntutnya rakyat juga. PCR pertama berapa tuh? 1 juta ya? 1.250.000 pertama. Dia itu turun diterapkan sama pemerintah menjadi 900 something gitu kan. Kira-kira gitu kan. Terus turun lagi jadi setelah setahun turun lagi jadi 500-an kan gitu. 500-an kemarin. Iya toh? Turun lagi jadi 275. 300-an. 300-an atau 275. Persoalannya, kalau gitu kenapa nggak dari dulu aja? Kita pribadi ya. Berapa kali kita udah PCR? Itu duitnya kemana? Akhirnya kepada swasta kan gitu loh. Nah,
hal ini yang membuat menurut saya komunikasi politisnya antara menteri, menurut saya kenapa sih nggak dikoordinasiin, menurut saya gitu loh. Nah contohnya yang terakhir kan, bahwa pengendara jalan darat dari Menteri Perhubungan membuat peraturan menteri wajib PCR. Jarak 250 km. Nah, baru hari ini Depdagri mengatakan tidak perlu. Terus menurut saya kita di dalam kelas saja mestinya ada rapat kecil kan gitu loh. Iya. Kok kayak gitu enggak sih? Itu persoalan menurut saya. Jadi kembali lagi saya katakan ini ada sesuatu yang enggak, koordinasinya kurang solid ya menurut saya gitu ya. Jadi PCR kenapa jadi iya terus harus PCR lagi, tidak ini terus harga segala macam. Nah ini menurut saya kurang elegannya pemerintah dalam hal ini adalah hal seperti itu. Misalnya PCR tadi ya kalau memang wajib gitu kenapa nggak dibiayain pemerintah aja sih? Toh harga aslinya itu ada pengamat ekonomi mengatakan nggak lebih dari 200.000 itu. Itu di daerah mana tuh? Enggak, belinya aslinya. Beli aslinya itu. Nah, kenapa enggak pemerintah aja yang membiayain semua itu? Semua wajib PCR lah, gitu loh. Saya rasa tidak memberatkan rakyat itu. Tapi sekarang kan rakyat ini. Coba, misalnya ya, peraturan kemarin wajib PCR, oke? Ente bayar deh. Mungkin ada yang sudah menerapkan, ada yang belum. Bayar 500 atau 300, oke? Atau sekarang dibatalin. Mestinya ente minta balik tuh sama pemerintah, duit gua mana? Balikin. Gitu. Mestinya begitu loh kalau mau fair ya. Iya dong. Kalau fairnya kayak gitu. Ini nggak dilakukan kayak gitu kan. Itu memberatkan, menurut saya cukup memberatkan masyarakat dan akhirnya menghambat ekonomi. Banyak orang bilang kan, tiketnya ke Semarang itu harganya 400.000, PCR-nya 1 juta. Lebih mahal PCR-nya gitu ya. Justru itu. Nah sekarang jadi nggak lagi. Kira-kira. Memang level penularan turun kan. Itu appreciate lah kita ya. Tapi bukan berarti harus galau dengan PCR. Nah, ini dikait-kaitkan gitu loh. Yang tidak boleh itu adalah kebijakan itu untuk membantu swasta. Itu yang nggak boleh. Gitu loh. Terus pejabat negara, pejabat pemerintah itu tidak boleh wan prestasi. Seharusnya. Kalau kita di negara lain atau di luar sana, kalau dia ada wan prestasi, mundur dia langsung. Malu sama dirinya. Kenapa? Karena kebijakan dia bisa menjadikan berdampak kemana-mana kan gitu. Harusnya begitu. Nah, di Indonesia belum terjadi yang hal seperti itu. Masih merasakan bahwa ya kita uji coba kayak gitu. Jadi sebenarnya PCR itu boleh, tidak boleh. Dari harga sekian jadi harga sekian, itu dilematis dan menurut saya kekurang kompakan tim Jokowi saya rasa gitu ya. Nah kalau dikait-kaitkan sama ini tadi ada 2 menteri itu menurut saya terlampau naif lah. Terlampau naifnya itu begini. Toh sudah dibuka kok sama beberapa pengamat gitu. Memang ada keterkaitan itu tuh dari ibaratnya tuh dari perusahaan Andaro. Siapa sih yang nggak kenal Andaro? Itu perusahaan besar kok. Dan Pak Erick Thohir dulu sebelum jadi menteri memang dia aktif di situ. Tapi setelah itu kan tidak lagi. Terus Andaro kepada keterlibatannya itu bukan Andaro perusahaan loh, tapi merupakan yayasannya. Menanam modal, membuat suatu perusahaan baru untuk menang tender terhadap import PCR tadi, bahan PCR tadi. Itu menurut saya sama saja dengan orang mau import beras, import jagung, import minyak, sama. Perusahaan itu bisa dibentuk kalau ada challenge. Dan jangan lupa dalam dunia bisnis kesempatan tidak 2 kali. Nah, itu dilakukan sama PT apa tuh? CGI ya Pak namanya ya.
PT-PT yang diisukan punya menteri. Toh dia punya direkturnya, dia punya eksekutifnya, pasti mempunyai semangat yang seperti itu. Dan itu lelangnya terbuka kok, dengan tanda kutip. Lelangnya terbuka. Jadi menurut saya terlampau naif lah kalau dikait-kaitkan gitu. Menurut saya sih enggak sebego itu ya presiden, tahu kok ini punya lo ya gitu. Enggak. Terus emang kenapa kalau punya anak saya gitu loh. Kira-kira kan begitu. Nah jadi justru menurut saya nggak melihat dari sisi situnya ya. Siapa pemiliknya segala macam itu kecil banget lah. Justru yang mendalam itu adalah kebijakannya. Kok ganti-ganti mulu sih gitu loh. Nah ini yang harus diperhatikan sama pemerintah Pak Jokowi ya kira-kira begitu. Jadi karena kebijakan yang nggak matching tadi akibatnya ke rakyat lagi gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin resah rakyat gitu. Oh iya loh, kita termasuk orang yang tertib. Saya besok mau ke Semarang. Saya PCR hari ini. Saya kemarin itu ya. Tahu hari ini dibatalin. Nyesek nggak loh? Nyesek dong. Udah bayar PCR. Udah bayar dong. Gitu loh. Dan tidak semua lembaga PCR sudah memperlakukan 300.000 loh. Masih ada, oh Pak kami belum dapat keputusan direksi, macam-macam dia katakan. Masih ada yang lebih mahal gitu. Masih yang lebih mahal, masih ada angka 500-an. Ya kalau mau cepat bisa sih Pak, 4 jam. Tapi bayar sekian. Kira-kira begitu kan. Dan itu H-1 kan. Nah kebijakan hal kayak gini nih menurut saya kok terulang, terjadi lagi kira-kira. Nah itu yang menurut saya komunikasi politisnya kurang apik ya, kira-kira gitu. Oke Om, terima kasih atas tanggapannya mengenai hot news kali ini. Dan terima kasih atas waktunya Om. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam aspirasi.